Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI. Untuk itu sebelumnya pelajaran saya mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat membawa hikmah bagi kalian dan untuk kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5 kalau masuk semuanya. Jadi kalau pembelajaran dimulai, hendaknya kalian sudah mempersiapkan kehadiran semuanya sudah hadir. Kalau mungkin tidak bisa hadir, harus ada izinnya. Ya. Sekarang mudah karena ada WA. Jadi kalian sudah bisa minta izin, umpamanya sakit atau berpergian dengan keluarganya, kalian bisa mengirim WA di Paguyuban kelas 5 ya. Anak-anak semuanya, hari ini mari kita awali dengan menyanyikan sebuah syair atau lagu. Kira-kira kalian yang sudah hafal kemarin? Madrasah. Sudah, sekarang. Ya. Madrasah ibtidaiyah, wadah pencetak tunas bangsa. Junjung tinggi pamrih agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan mapan masa depan dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, jagalah agamaku bersama madrasah ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, jagalah agamaku bersama madrasah ibtidaiyah. Terima kasih. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dari ini SKI Pak Martono mulai, saya ingin bertanya, kira-kira masih ingatkah seminggu yang lalu pelajaran SKI? Masih ingat Mas Epal apa? Mengenai apa? Mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat di kota Madinah. Ya. Jadi minggu-minggu yang lalu materinya atau pembelajarannya adalah upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat di Madinah. Apa kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Kaitannya adalah yaitu mengenai sebab-sebab peristiwa Fathul Mekah.
sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah. Apa yang menyebabkan terjadinya sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah? Di sini saya akan mengungkapkan sebentar mengenai sebelumnya terjadinya Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah. Sebelum terjadinya Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah beserta kaum muslimin. Nah, sekarang sudah berapa tahun di Madinah, akhirnya Nabi Muhammad akan kembali ke kampung halamannya, yaitu di kota Makkah. Nah, kenapa kok terjadi kembali ke kota Makkah? Kenapa dah? Nah, karena Nabi Muhammad SAW ini setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, ini sudah berapa tahun di sini di Madinah sini. Nah, namanya orang hijrah pindah tentu akan hidup sama kampung halamannya. Nah, terjadinya Fathul Mekah karena di Madinah sana itu ada dua suku. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Suku Khazraj. Nah, ini suku ini saling bertengkar, saling bermusuhan. Apalagi dua suku ini selalu diadu domba oleh kaum Yahudi. Karena pada saat itu Madinah itu masih didominasi atau dikuasai, baik itu perekonomian itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Akhirnya dua kaum ini tidak boleh rukun dua kaum ini. Nah, akhirnya timbul permusuhan atau peperangan. Begitu terus, akhirnya terjadilah peperangan. Nah, peperangan ini karena keduanya ini bisa berperang dan menimbulkan banyak bencana. Namanya perang itu tentu yang suku Aus ya banyak korban meninggal, dari suku Khazraj juga banyak yang meninggal atau terbunuh. Nah, lambat laun lama-kelamaan dua suku ini akhirnya menyadari bahwa kedua-duanya ini merasa bersalah. Akhirnya bagaimana? Dari kedua suku ini, di antara ini ada yang ke Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Nah, setelah itu, di antara orang Madinah ini dari suku ini pergi haji ke Makkah, kemudian menemui Nabi Muhammad. Menemui Nabi Muhammad. Bagaimana setelah menemui Muhammad? Nabi Muhammad diajak hijrah ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, itu kan sudah berapa tahun, akhirnya bagaimana? Nabi Muhammad di sana juga menyebarkan agama Islam. Dan sahabatnya akhirnya banyak yang ikut agama Islam. Dan setelah umatnya sudah banyak, kaum muslimin sudah banyak, akhirnya Nabi Muhammad kangen dengan kampung halaman, kangen dengan kota Mekah. Akhirnya mengutus apa? Nabi Muhammad ingin kembali ke kota Mekah. Di antara kalian
dari Mekah. Saya tanya, sebenarnya apa tujuan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin pergi atau kembali ke Mekah? Tujuannya apa? Ya? Tujuannya adalah ibadah haji, terus rindu kampung halaman, betul. Ayo anak putri, betul. Nomor satu adalah menunaikan ibadah haji. Terus apa kan? Rindu kampung halaman. Ya, rindu kampung halaman. Dan tidak untuk berperang lagi. Ya, tidak untuk berperang karena apa? Nabi Muhammad itu sebenarnya kita orang-orang Islam sebenarnya nggak suka berperang, tapi tidak boleh menghindari kalau terjadi perang. Nah, bagaimana? Akhirnya Nabi Muhammad dengan pasukannya, singkat kata, Nabi Muhammad berhasil masuk kota Mekah. Maka terjadilah peristiwa namanya Fathul Makkah. Fathul Makkah. Fathah ini fathul ini artinya membuka. Maka kota membuka kota Mekah. Ya. Setelah sampai di Mekah, Nabi Muhammad ini kemudian mensucikan atau membersihkan Ka'bah dari apa kan? Berhala ini. Ya, di sini ada banyak berhala. Sekitar 360 berhala, semuanya dibersihkan atau disingkirkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mensucikan kota Mekah. Sebelum saya lanjutkan, silakan siapa yang mau tanya? Yang belum, ayo siapa? Silakan. Ayo anak putri. Iya, silakan. Membersihkan berhala. Sebentar ya, sebentar. Ini dulu. Bagaimana pertanyaannya? Cara menyingkir berhala. Pada saat itu berhala yang besar 360 ini disingkirkan, ya diambil, dibuang agar supaya apa? Penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala. Terus tadi apa? Berhalanya ada yang namanya Hubal. Hubal. Terus ada Lata. Apa dah? Terus ingat? Uzza. Hubal, ada Manat dan lain-lain sampai. Tapi yang besar ini 4 ini. Nah, ini siapa lagi? Mas Raka, anak putri yang sini. Setelah sampai ke Mekah, membersihkan berhala-berhala di sekitar Mekah, kemudian apa lagi? Yaitu mengenai bagaimana ceritanya Nabi Muhammad setelah sampai ke kota Mekah, kemudian apa yang
sebelum saya terangkan lebih lanjut, kira-kira terjadinya Fathul Mekah itu tanggal berapa? Ya, pada bulan apa? Masih ingat? Ayo, kemarin sudah diceritakan Pak Martono hari-hari yang lalu, minggu yang lalu. Lupa ya Allah, lupa lagi. Fathul Mekah ini, Nabi Muhammad sampai ke kota Mekah ini, perjalanannya dari Madinah ke Mekah ini, itu pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan pada bulan puasa. Menempuh jauh sekali Madinah sampai ke Mekah itu seperti Surabaya, Jakarta. Jalan kaki, belum ada sepeda motor, belum ada mobil. Pakaian dikendari apa Pak? Onta atau jaran? Jaran kan larinya kencang, ini onta. Gitu. Itu Jakarta, Surabaya. Menempuh jalan yang begitu panas, tidak seperti sekarang ini. Tidak ada jalannya sudah mulus. Tapi Jakarta dulu Madinah dan Mekah itu berbatu panas rendang-rendang padang pasir. Juga kamu bayangkan betapa susahnya beratnya dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki, gue di pasir. Pasir itu bahaya kalau ada lesus, ada angin topan, itu bisa badai gurun pasir. Lebih sakit, lebih mengerikan badai gurun pasir daripada hujan air. Nah, itu ditempuh oleh Nabi beserta 10.000 pasukan umat Islam jalan kaki sampai di sana dalam keadaan puasa bulan Ramadan. Sampai di kota Mekah yaitu pada tanggal 29 Ramadan, malam hari raya. Lalu sampai ke sana dalam perjalanan itu Nabi dan sahabat itu melantunkan gema takbir, termasuk tasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya peristiwa ini agar supaya mengenang terjadinya Fathul Mekah ini, setiap bulan Ramadan di akhir bulan Ramadan ditutup dengan apa itu? Takbiran. Sampai semalam itu sebenarnya tidak boleh atau disunahkan untuk takbiran. Disunahkan takbiran semalam itu tidak boleh tidur. Untuk apa? Untuk mengenang yaitu peristiwa Fathul Mekah. Ya, sudah, siapa lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mari kita buka diskusi. Ya. Diskusi. Nanti ya diskusi. Terus di sini ya, pakai ya diskusi hari ini kalian akan mendiskusikan dari Pak Martono adalah bagaimana perasaan kalian setelah kembali ke kampung halaman Nabi Muhammad, perasaannya bagaimana? Nah, silakan ditulis ya, pakai pulpen. Boleh pensil boleh. Silakan. Rasanya bagaimana? Coba utamanya dari pergian jauh beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun kembali ke desanya. Bagaimana perasaannya? Gimana? Sudah? Nah, sekarang dari kelompok 1, 2, 3, 4 kira-kira apa? Senang, gembira, dan bangga. Sekarang sama Mas Rafa kalau siapa? Senang, bahagia. Senang, bahagia, terharu. Senang, bahagia, terharu. Ada nggih? Silakan.
senang dan gembira hampir sama gitu. Memangnya betul. Kalau kita sudah kita bayangkan diri kita sendiri, kalau kita umpamanya gitu, merantau ke negeri orang, di sana kono negara kono. Terus akhirnya kembali ke kota, kembali ke desanya, gitu. Kembali ke desanya, otomatis rasa rindu setelah lama gak berjumpa dengan desanya, yuk kangen desanya, yuk kangen rike, kangen bala-balanya gitu. Itu sama juga dengan Nabi Muhammad waktu itu. Dia kanjeng Nabi ini beliau ini yaitu rindu kampung halamannya juga untuk menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak semuanya, kira-kira ada pertanyaan? Sudah ada. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ingat, kalau di rumah tetap belajar. Pelajaran hari ini Pak Alton sampaikan, pelajari dan dihafalkan. Karena setelah itu sulit menghafalkan tahun, tanggal, tokoh dan tempat. Ya, tadi sudah dari Pak Alton sekian. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa mendapat manfaat dan kalian juga bisa menambah ilmu kepada kita semuanya. Dari Pak Martono saya akhiri, cukup sekian. Jangan lupa belajar di rumah. Belum ditutup, silahkan berdoa dulu. Kita berdoa. 1. Duduk Islami. 2. Tangan diangkat. 3. Kepala ditundukkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Saya itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.